Tahu nggak guys, apa hukumnya memberi pakan burung dengan menggunakan jangkrik, kroto, atau belalang secara hidup-hidup? Apakah termasuk penyiksaan sehingga hukumnya tidak boleh, ataukah boleh? Nah, hukumnya adalah boleh. Namun dalam prakteknya itu terperinci atau ditafsir menjadi tiga hal. Yang pertama, apabila pakannya atau jangkriknya itu dalam keadaan mati, maka menurut kesepakatan ulama itu boleh. Yang kedua, ketika jangkriknya atau krotoknya atau yang lain pakannya itu dalam keadaan hidup tanpa ada bagian yang terpotong terlebih dahulu, yang dipotong ya dengan sengaja, entah itu sayap ataupun kakinya secara utuh, maka hukumnya juga boleh menurut kaul ashah. Yang ketiga, jangkriknya dalam keadaan hidup namun biasanya terlebih dahulu memotong kaki atau sayapnya. Nah, ini yang ditafsil. Ketika tidak ada hajat, seumpama ketika tidak dipotong bagian kaki atau sayapnya sehingga mengakibatkan burungnya akan mati, maka ini termasuk ada hajat. Maka menurut Imam Ghazali boleh. Namun ketika tidak ada hajat, artinya ketika tidak dibuang pun tidak mengakibatkan fatal untuk burungnya, maka ini hukumnya tidak boleh karena termasuk ta'dzib atau penyiksaan. Berikut dasar untuk perincian yang pertama, yaitu jika jangkriknya atau pakannya itu dalam keadaan mati, maka diperbolehkan untuk dijadikan pakan burung. Qauluhu walau itamu maitatin ayyajuzu li syahsin itamu maitatin wa qaulu nahwi thairin ay min kulli hayawanin tahirin aw najasin kakal bin wa khinzirin. Diperbolehkan bagi seseorang memberi pakan hewan yang telah mati untuk pakan burung peliharaannya atau hewan-hewan yang suci atau najis seperti anjing atau khinzir, babi, celeng. Maka diperbolehkan diberi pakan berupa hewan yang telah mati atau maitah. Kemudian untuk dasar yang kedua atau perincian yang kedua, yaitu ketika pakannya atau jangkriknya, krotoknya atau belalangnya itu dalam keadaan hidup namun secara utuh, tidak ada bagian-bagian yang dipotong terlebih dahulu, maka menurut kaul ashah itu diperbolehkan. Wal ashahu annahu mubahun, bahwasanya hal tersebut merupakan diperbolehkan, mubah. Kemudian dasar dari perincian yang ketiga, yaitu ketika krotoknya, jangkriknya, atau belalangnya, atau pakannya itu masih hidup, namun ada bagian-bagian yang dipotong terlebih dahulu seperti sayap ataupun kakinya. Itu ketika tidak ada hajat, maka dilarang karena termasuk ta'dzib, namun ketika ada hajat, maka diperbolehkan menurut Imam Ghazali. Fahal yajuzu syakku udwi minhu awla qala bil awwali ar-ramliyu taba'an lil Ghazali li'annahu li hajatin. Diperbolehkan menurut Imam Ghazali karena ada hajat, yaitu ketika tidak dibuang anggota-anggota tadi kayak kaki atau sayap maka akan mengakibatkan kematian pada burungnya. Namun ketika tidak mengakibatkan fatal pada burung peliharaannya, maka itu termasuk yang diperbolehkan atau haram karena termasuk penyiksaan, ta'dzib. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.